Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menceritakan kisah aneh dan mengerikan dari seorang wanita bernama Lisa. Lisa adalah seorang yang kesehariannya bekerja sebagai buruh masak di acara hajatan atau di acara-acara lainnya. Lisa mempunyai impian untuk berangkat umroh. Namun ketika impian umrohnya terwujud, Lisa mengalami serangkaian kejadian mengerikan di Tanah Suci. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis shalawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Lisa adalah seorang wanita berusia 25 tahun, menjalani kehidupan sederhana di sebuah kampung kecil yang tenang. Setiap hari, ia bekerja sebagai buruh masak untuk hajatan atau acara-acara besar yang digelar oleh warga desa. Meski hidupnya penuh kesederhanaan, Lisa selalu dibutuhkan oleh masyarakat saat ada acara hajatan. Ia dikenal sebagai tukang masak yang andal, mampu mengolah berbagai hidangan tradisional dengan cita rasa yang tak tertandingi. Kemampuannya ini membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan setiap kali ada acara besar di desa. Namun, di balik kemampuannya dalam memasak, Lisa memiliki sifat yang tidak begitu disukai oleh orang-orang yang mengenalnya lebih dekat. Ia memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Lisa suka menggunjing dan menyebarkan aib orang lain. Setiap kali ia bekerja di dapur bersama orang lain, Lisa selalu menjadi pusat perhatian karena cerita-cerita yang ia bagi. Tidak ada rahasia yang aman di telinga Lisa. Segala sesuatu yang ia dengar, ia akan ceritakan kembali kepada orang lain, kadang dengan bumbu-bumbu tambahan yang membuat ceritanya semakin menarik. Lisa sendiri tidak merasa apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Baginya, mengobrol dan berbagi cerita saat bekerja adalah hal yang wajar. Ia merasa, selama tidak ada yang merasa dirugikan secara langsung, tidak ada masalah dengan kebiasaannya itu. Namun, apa yang Lisa tidak sadari adalah bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya dapat melukai perasaan orang lain, dan kebiasaannya menggunjing sudah membawa dampak buruk bagi beberapa orang di desanya. Di balik semua sifat buruknya, Lisa menyimpan impian besar yang selalu ia jaga dalam hatinya. Ia ingin sekali berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Baginya, perjalanan spiritual ke Tanah Suci adalah puncak dari segala harapan hidupnya. Meski hidup dalam kesederhanaan dan harus bekerja keras sebagai buruh masak, Lisa tak pernah menyerah untuk menabung. Ia rela menghemat, menahan diri dari berbagai keinginan duniawi, demi satu tujuan mulia itu. Selama bertahun-tahun, Lisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk tabungan umroh. Meski seringkali merasa berat karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lisa tidak pernah mengambil uang tabungannya. Setiap lembar uang yang ia simpan, ia anggap sebagai bagian dari mimpinya yang akan segera terwujud. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung, uang yang Lisa kumpulkan sudah cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Hati Lisa penuh dengan rasa syukur dan haru saat ia melihat jumlah tabungannya yang cukup untuk berangkat umroh. Ia merasa ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Perasaan bahagia itu semakin kuat ketika ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut. Lisa merasa ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen di mana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Perjalanan ke Tanah Suci dimulai dengan lancar. Lisa dan rombongan dari desanya berangkat dengan penuh semangat dan harapan. Setiap langkah yang ia ambil menuju Tanah Suci disertai dengan doa dan harapan agar ibadahnya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah yang suci itu, Lisa tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat kecil dan hina di hadapan kebesaran Allah. Hari-hari pertama di Tanah Suci diisi dengan berbagai kegiatan ibadah yang membuat hati Lisa semakin tenang. Ia merasa sangat bersyukur bisa berada di tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doanya. Setiap detik yang ia lalui di sana, ia manfaatkan untuk beribadah dengan khusyuk, memohon ampunan dan bimbingan dari Allah. Namun, ketenangan itu perlahan-lahan mulai terganggu ketika Lisa mulai melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada awalnya, tawaf berjalan seperti biasa, penuh dengan rasa khusyuk dan haru.
Namun, saat Lisa memulai putaran kedua, ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Mulutnya tiba-tiba terasa sakit, seakan ada sesuatu yang menusuk-nusuk dari dalam. Rasa sakit itu semakin lama semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang merobek mulutnya dari dalam. Lisa mencoba mengabaikan rasa sakit itu dan melanjutkan tawafnya. Namun, rasa sakit itu semakin tidak tertahankan. Dengan panik, ia meraba mulutnya dan merasakan sesuatu yang tak wajar. Mulutnya mulai membuka lebar secara tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan yang memaksanya. Saat ia menyentuh bibirnya, ia merasakan darah yang mengalir deras, membasahi bajunya. Lisa terkejut dan panik, mencoba berteriak minta tolong kepada jamaah di sekitarnya. Namun, yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi. Mereka melanjutkan ibadah seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi pada Lisa. Ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa melanda Lisa. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Dengan langkah tertatih-tatih, Lisa memutuskan untuk menghentikan tawaf dan segera kembali ke hotel. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Seakan-akan seluruh kekuatannya terkuras habis oleh rasa sakit yang terus menjalar di mulutnya. Lisa tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ia inginkan hanya mengakhiri penderitaan ini. Sesampainya di hotel, Lisa segera menuju kamar dan mengunci pintu. Ia berdiri di depan cermin, memeriksa wajahnya dengan teliti. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa mulutnya kembali normal. Tidak ada tanda-tanda robekan atau darah yang keluar. Rasa sakit itu hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lisa terpaku di depan cermin, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia alami. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi padanya? Lisa mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah dan stres. Namun, perasaan cemas itu terus menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu nyata bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Lisa merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa memahami apa itu. Malam itu, Lisa berusaha untuk tidur, namun pikirannya terus berputar-putar memikirkan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mulutnya yang robek dan darah yang mengalir kembali menghantuinya. Ia merasa ketakutan, namun tidak tahu harus berbuat apa. Lisa hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala hal yang buruk. Keesokan harinya, dengan hati yang masih diliputi kecemasan, Lisa memutuskan untuk melanjutkan tawaf yang sempat tertunda. Ia berharap kejadian mengerikan kemarin hanyalah mimpi buruk yang tidak akan terulang lagi. Dengan penuh harapan dan doa, ia kembali ke Masjidil Haram dan memulai tawafnya. Namun, saat ia memulai putaran pertama, rasa sakit itu kembali menyerang. Kali ini, lebih parah dari sebelumnya. Mulutnya terasa seperti disobek-sobek dari dalam, dan ia merasakan darah mengalir deras membasahi bibirnya. Lisa tidak mampu menahan tangisnya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakit itu begitu nyata dan tak tertahankan. Di tengah rasa sakit yang mencekam, Lisa mencoba mencari tempat yang aman untuk duduk dan menenangkan diri. Saat ia duduk di salah satu sudut masjid, pandangannya kabur oleh air mata. Ia merasa sangat ketakutan dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa ini terjadi lagi? Apakah ini hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan? Di tengah kebingungannya, Lisa melihat sosok seorang nenek tua mendekatinya. Nenek itu tampak sangat tua, dengan wajah yang penuh kerutan dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. Pakaian nenek itu sangat sederhana, namun ada sesuatu yang sangat mengesankan dari cara nenek itu membawa dirinya. Nenek itu duduk di sebelah Lisa dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, rubahlah sikapmu, perbaiki ucapanmu," kata nenek itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Ingatlah semua perbuatanmu dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Mintalah ampunan kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun." Kata-kata nenek itu menusuk hati Lisa. Bagaimana mungkin nenek ini tahu tentang dirinya?
Bagaimana mungkin nenek ini tahu tentang kebiasaannya yang suka menggunjing dan menyebarkan aib orang lain? Lisa ingin bertanya lebih lanjut. Namun saat ia menoleh ke belakang untuk melihat nenek itu lagi, sosoknya telah hilang, lenyap begitu saja. Lisa merasa ketakutan bercampur penyesalan yang mendalam. Air matanya kembali mengalir. Kali ini lebih deras. Semua dosa yang selama ini ia lakukan terbayang di benaknya, terutama kebiasaan buruknya dalam menggunjing dan menyebarkan aib orang lain. Di tengah tangisnya, Lisa mulai menyadari bahwa mungkin inilah teguran dari Allah untuknya. Mulut yang selama ini ia gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, kini dihukum dengan cara yang paling menyakitkan. Lisa menangis sejadi-jadinya, menyesali semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berdoa kepada Allah, memohon ampunan atas semua dosanya. Ya Allah, ampuni aku, hamba yang penuh dosa ini. Ampuni lidahku yang kotor dan perbuatanku yang hina. Berikan aku kekuatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, ucap Lisa dalam doanya yang penuh linangan air mata. Sejak hari itu, Lisa berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Ia akan menjaga lisannya, berhenti menggunjing, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Lisa kembali melanjutkan ibadahnya dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. Meski kejadian aneh itu masih menghantui pikirannya, ia tahu bahwa inilah cara Allah menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Perjalanan umroh Lisa menjadi momen yang paling berharga dalam hidupnya. Bukan hanya karena ia berhasil menunaikan ibadah yang selama ini ia impikan, tetapi juga karena di sana ia menemukan makna sejati dari taubat dan perbaikan diri. Sepulangnya ke Indonesia, Lisa menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia berhenti menggunjing, lebih banyak berbuat kebaikan, dan selalu berusaha menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Lisa percaya bahwa setiap ujian yang ia alami di Tanah Suci adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Kini, Lisa menjalani hidup dengan hati yang lebih damai, dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan kesempatan bagi setiap hambanya untuk berubah menjadi lebih baik. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.